panjang, tinggi, dalamnya nggak ukur. Kasihnya dalam buat kita. Dia memberkati, dia melindungi kita. Tidak dalam berkatnya tidak ada lagi kutuk dalam kehidupan kita. Dia melindungi kita, dia melindungi dari semua malapetaka, bahaya, kerusakan apapun itu. Dia baik, dia mencintai kita tanpa syarat. Kita datang apa adanya kepadanya dan menerima kasih karunia, menerima unmerited favor, menerima kemurahan tanpa yang kita layak terima. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau hadir di tengah-tengah mereka. Dan Kau hadir untuk menyinari kami dengan kasih-Mu, menyinari kami dengan wajah-Mu, menyinari kami dengan segala kebaikan-Mu, menyinari kami dengan terang-Mu yang ajaib, yang membuat kami bercahaya, yang membuat kami terang gemilang. Terima kasih ya Bapak untuk semua kebaikan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kau yang memberikan kami kelegaan, Kau memberikan kami Tuhan segala yang baik dari yang Kau siapkan dari kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Kau tidak pernah mengalihkan wajah-Mu daripada kami. Dan kami memandang keindahan-Mu Tuhan pagi hari ini. Bahwa Kau indah dari segala sisi, luar, dalam, depan, belakang, kiri, kanan. Waktu Kau kuat, Kau tidak sombong. Waktu Kau lembut, Kau tidak lemah. Kau sekuat baja, selembut bulu. Engkau Tuhan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, sekaligus hamba yang melayani kami, yang mencuci kaki kami. Engkau Tuhan Gembala yang agung, Gembala yang luar biasa. Kau memegang jagat raya dengan tangan-Mu, sekaligus Tuhan anak domba yang disembelih bagi kami. Tuhan, Engkau yang memberi, menyuplai segala yang kami perlukan. Kau yang memberkati kami dengan segala berkat yang baik, yang luar biasa baik. Kau sekaligus roti hidup bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Bapak, pagi hari ini di tempat ini Tuhan, kami mau melihat Yesus, kami melihat kuasa Yesus, kami melihat Tuhan segala kekayaan Kristus, hikmat Kristus, kekuatan Kristus, kemuliaan Kristus, segala hormat Kristus, dan segala berkat Kristus. Dan kami menikmati semua pagi hari ini kehidangan dengan Raja segala Raja. Terima kasih Bapak, Kau yang memuaskan kami, Kau yang mengenyangkan kami dengan semua kebaikan-Mu ya Bapak, dan semua berkat-Mu. Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun Tuhan yang mendengar kebenaran firman-Mu yang tidak merdeka. Semuanya dimerdekakan Tuhan. Dan kalau kami mendengar merdeka, kami benar-benar merdeka. Karena kami mengenal yang menebus kami, dan kami menikmati semua yang memberikan nyawanya bagi kami, supaya kami boleh hidup yang kekal. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab pelaksana firman-Mu Tuhan yang melakukan Tuhan, kuat Tuhan dan biasa perkasa. Taruh, buka pintu mulut perkataan, taruh perkataan sendiri, sehingga Tuhan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Akan hidup saudara. Sebelum ini saya mau minta, tadi kemana anak-anak? Ini di belakang. Yuk kita maju dulu, yuk kita doain dulu yuk. Yuk, yuk maju dulu yuk. Didoain dulu anak-anak. Ayo maju dulu. Tapi kita bersyukur ya kalau Duma, Fredrik ya, dan keluarga di tempat ini, mereka rindu juga melayani. Ayo yuk maju dulu. Ke depan ke. Yuk sini. Ya. Yuk sini yuk. Ayo doa dulu. Yuk kita doain anak-anak kita yuk, biar mereka diberkati. Ya, ini anak-anak panah di tangan pahlawan. Yuk ada sini ya. Mereka Tuhan, angkat tangannya, yuk angkat tangannya semua yuk. Yuk Yesus gitu, lihat Yesus. Ya, Tuhan terima kasih mereka anak-anak-Mu gak ada roh junior Tuhan, ada roh kudus yang perkasa yang tetap pada mereka semua. Ya Tuhan, juga Duma, Bapak kami percaya Tuhan, roh yang perkasa itu hidup di dalam mereka, yang mengajarkan mereka Tuhan tentang karya-Mu yang sempurna. Dengan hidup mereka Tuhan, Kau yang tumbuhkan, Kau yang membuat mereka besar, Kau yang membuat mereka makanan yang kebenaran, yaitu kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kau yang membuat mereka itu hidup dengan penuh sukacita dan sejahtera. Terima kasih ya Bapak.
Kau berkati juga Duma hari ini Tuhan, kalau dia boleh melayani di tempat ini, boleh melayani anak-anak, Tuhan biarlah kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Bapak, kami percaya ya Tuhan, Kau yang menaruh kebenaran-kebenaran yang memerdekakan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat bagi anak-anak-Mu ini luar biasa Tuhan. Kami boleh melihat Kristus melalui anak-anak-Mu yang luar biasa ini. Keke, Jess, juga Tuhan Yosua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Anak-anak mau di sini juga boleh ya. Kalau hari ini mau duduk di sini boleh, tapi duduk di depan. Mau nggak duduk depan? Ayo, mau ikut kakak aja. Oke, mau ikut kakak ya. Ini mulainya nggak dari sini nih. Sorry saudara ya. Oke, kita oke ya. Ini tentang minggu lalu yang hadir minggu lalu kan semua hadir ya kebanyakan ya. Minggu lalu kita belajar tentang Yohanes 8 ya. Kita udah lihat ya pelacur Rahab di Yosua 2, Yosua 6, di Yakobus ya, kita lihat Yakobus 2, juga di Ibrani ya, dia itu masuk di dalam Hall of Fame ya, Hall of Fame dari pahlawan-pahlawan iman ya. Bukan karena dia qualified, tetapi karena dia berpihak. Sama-sama katakan berpihak. Saudara, kita berpihak apa? Kita berpihak kepada Kristus. Benar nggak? Kita bukan berpihak pada Melki, Josephine, bukan. Kita berpihak kepada Yesus, Panglima Bala Tentara. Amin? Ya. Dan itu keputusan kita masing-masing. Ya kan? Kita tahu Rahab, rumahnya aja di tembok Yeriko. Gimana mau selamat? Temboknya kan dirobohin sama Tuhan. Gimana mau selamat kalau nggak Tuhan bikin nanya di rumah dia temboknya tetap berdiri? Kenapa? Karena tembok itu yang menghalangi orang Israel masuk ke tempat pemilikannya. Ya, kita udah dengar. Ya, dan dia berpihak. Dia minta darah Yesus, perjanjian darah Yesus. Saudara saya punya, itu hebatnya. Ya, bahwa kita ini punya perjanjian darah. Ya. Karena itu juga sama perempuan berzinah di bawah. Nah ini ceritanya saya ambil dari film nih ya, cuplikan film kisah nyata tentang Soraya katanya. Di Iran, dia orang Iran nih, dirajam karena tidak mau dipoligami, difitnah berzinah oleh suaminya sendiri. Wah rame ya, kalau lihat filmnya rame. Tapi gini, poinnya gini. Sudah lihat, mereka pakai apa? Pakai agama. Ya. Agama itu tidak bisa bahkan menghukum yang the best dari manusia. Ya, ini ceritanya ya Soraya ini orang baik. Even gitu dirajam juga saudara. Ya, apalagi orang berzina, yang perempuan berzina yang kita baca minggu lalu di Yohanes 8. Ya, itu mah udah kedapatan berzina. Udah gak bisa lari dia. Ya, tetapi bagaimana kasih karunia itu yang begitu dalam? Kasih Tuhan yang dalam, sama-sama katakan kasih Tuhan yang dalam. Ya, kita lihat gini, kasih Tuhan yang dalam. Ya, artinya apa? Mengambil yang paling rendah, yang paling bawah. Perempuan di Alkitab kalau yang paling bawah itu namanya pelacur. Ya, kalau laki-laki yang paling bawah namanya apa? Pemungut cukai. Ya, yang paling bawah artinya udah yang paling jahatnya lah, yang paling buruknya. Ya, plus tentu saja perampok ya, kayak seorang yang di sebelah Yesus yang disalib. Ya. Artinya apa? Artinya semua ada harapan di sini. Amin. Ya, waktu Tuhan bilang ini kamu diselamatkan Coach Yu, Pak Bambang, semua Pak Yahya, itu artinya apa? Ya memang iya. Ya, artinya kita nggak bisa bilang, wah Pak, saya mah udah lebih jahat dari perempuan ini, nggak ada. Ya. Nah, coba kita mau lihat sedikit ya. Saya akan setel kurang lebih 6 menit aja, ini ada 27 menit. Cuman saya pakai 6 menit aja. Cuman nanti dulu siap. Ya. Cuman buat lihat aja, ya. Bagaimana agama itu menghukum yang the best dari manusia. Ya, sehingga kita nih benar-benar mestinya bersyukur banget, ya. Jadi cuplikan aja ya. Coba suaranya gak apa-apa lah, anak-anak masuk juga gak apa-apa. Kita gak usah terganggu sama anak-anak ya, tenang aja.
Nino ulang ya. Sorry ulang. Orang Iran nih. Keke mau depan duduk sini boleh? Iya sama. وجود خدا توی بهشت منتظرته. Atas nama agama, berani. واسه امام دعا کن. Ini mamahnya ya. 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 Dia dipinta sama suaminya nih sendiri. Iya. Ini kisah nyata. ثریا منوچهری، اگر صحبتی داری که بخوای از دفاع خودت بگی الان وقتش. این آخرین فرصته. شما چطور شده؟ انگار منو نمیشناسین. من ثریام. این همه با خونه‌هاتون اومدم. من همه سفره بودین، دوست بودین. چطور دلتون راضی میشه این کارو بکنید؟ همسایه‌تون، مادرتون، Anak-anaknya. دخترتون، Ayahnya. زنتون. Suaminya. چطور روتون میشه؟ قانون خدا. Lihat ya, hukum Allah. Ya. Nanti kan kita lihat kasih karunia Allah, kasih karunia Tuhan buat kita. Bagaimana kita akan menghargainya? Bagaimana kita menilai karya Yesus yang telah گوشتون بگیر بزنم. بسته دیگه، بریم کنار. بسته. آقا مرتضی حرفی داری که بزنی؟ ابراهیم من چه حرفی دارم بزنم؟ من وقت برگشته. این دختر من نیست دیگه. من پدرش نیستم منبر. حضرت عباس تمومش کنید بره. بس
Alina suruh pergi. Ayahnya sendiri. Nah, 저런 고자나. 그렇게 나옵사. 그렇게 나옵사. 나쇼. 정말 저 이사람들의 산주에서 있어. 나는 사이서 거니. 이브라힘, 난 사이서. Namanya Ibrahim. Bagus nih, boleh kenal. Abraham. 저 고자, 거의 무사히 그거나 이브라힘. Var mituni bakın ya. 이브라힘, 이브라힘. به سنگ دیگه بدی. خدایا به تو متوسل میشم. از گناه این دختر هرزه بگذر. ببخش. نشونه یه الهیه. مگه نمی‌بینی هرچی سنگ بهش می‌زنی نمی‌خوره؟ بفهمی؟ Perbuatan roswa kan. Harusnya siapa yang nggak punya dosa yang harus ambil. Tapi lihat hukum ini. Udah ya, selalu sadis ya. Udah ya. Saya cuma mau kasih lihat sampai mati ya. Sampai begini tuh. Sedangkan kita Tuhan Yesus yang menggantikan kita. Agama menghukum yang terbaik dari manusia, tapi kasih karunia menyelamatkan yang terburuk. Amin, saudara. Ya, cuma kita melihat ini kejadian bukannya lama, ini kejadian modern. Ya. Dan kita udah lihat sejak itu, sejak Tuhan Yesus bayar semua. Bahkan anak-anaknya suruh sambit juga. Papanya, suaminya yang memfitnah dia, anak-anaknya sampai mati. Ada anak-anak. Nyalain lampunya sih. Saudara, Tuhan bayar itu, dia yang disambit buat kita tuh. Dia dirajam buat kita, dia yang dibunuh buat kita, dia dipukul, dan dia nggak bisa dibunuh memang, dia menyerahkan nyawanya buat kita. Ya. Dan minggu lalu kita bilang apa? Dia the light of the world yang memperlihatkan cahayanya buat kehidupan kita. Ya. Dia itu terang Yesus itu untuk memperlihatkan kebaikannya, bukan keburukan kita. Hukum hanya menghukum orang bahkan the best yang dari manusia, yang terbaik dari manusia.
Tetapi Kristus, terang Kristus, menyelamatkan yang terburuk dari kita. Dan kita udah lihat 3 minggu terakhir ini. Mulai dari Rahab, mulai dari Rahab dan perempuan pelacur yang dibawa. Ya, kalau ada Yesus selamat nggak tuh orang? Selamat. Ya, kalau ada Yesus dia selamat. Ya, kita atau saya hanya punya satu solusi, yaitu Yesus. Kenapa? Karena dia terang dunia. Ya, dia menerangi kehidupan kita supaya memperlihatkan apa? Memperlihatkan semua kebaikannya. Karena itu hari ini kita akan mau lihat lagi ya. Kita mau lihat ini sepanjang apa sih kasihnya Tuhan? Lebar, dalam, panjang, tinggi, dalam, sebesar apa? Mungkin beberapa ya merupakan pengulangan buat kita ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita mau lihat bahwa kita ini diletakkan di bahunya pertama. Ini nama Israel diukir di atas bahunya. Imam. Ya, nanti mungkin minggu depan kita lihat lebih dalam lagi ya di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan memikul Israel di bahunya. Dan bukan itu saja, dia taruh Israel itu diikat di dadanya. Ya, bahasa firman-nya itu di atas hatinya, upon his heart. Ya. Dia tinggal setiap orang Israel ini kan ada 12. Setiap batu ini mewakili orang Israel. Namanya ditulis, diukir. Ya. He holds you close to his heart of love. Saudara, perubahan yang luar biasa. Ya, kita lihat di zaman modern, even di zaman modern. Orang dirajam. Ya. Tuhan menyinari untuk menunjukkan keindahan, betapa mulia, betapa cantik, betapa bersih, betapa indah, betapa luar biasanya saudara dan saya. Kenapa? Karena darah Yesus yang memurnikan ini permata. Karena kita di dalam Yesus. Ya, saya akan cepat aja ya ini, karena ini pengulangan yang minggu lalu. Dan Tuhan pikul kita kan? Ya, saya mau kita ingat lagi, ini kita kayak apa sih? Ya, saya cuma melihat bahwa dia penebus kita. Film lagi banyak anak. Ya film lagi. Ini true story juga. Suaranya nggak ada. Anaknya bilang, "Papa, saya mau ikut maraton ya, ayo. Saya mau ikut maraton lari bersama." Dia bilang, "Oke." Ya, apa? Mau ikut Ironman with me. Supaya kita tahu ya, Ironman itu triathlon yang paling berat. 4 km berenang, 180 km naik sepeda, 42 km lari dalam satu putaran. Sekali lagi bapaknya bilang, yes. Ya, mungkin kita belum ngerti, nanti coba kita lihat filmnya. Who told the sun where to stand in the morning? Inilah Yesus yang memikul kita. And who told the ocean Ini hanya gambaran. you can only come this far? Bagaimana dia menebus kita. And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. Anak yang cacat. I know my Redeemer Ini seperti kita ya, punya banyak keinginan. Ayah yang melakukannya buat dia dan sebagainya. This life within me cries, I know my Redeemer lives. The very sun who spins things in orbit runs to love with you, the warm and Karena ayahnya yang memikul dia, yang menggendong dia. and the same
25 tahun ya. Yang mau menggendong anak itu, apalagi Bapak kita di surga. Dia sudah berikan yang terbaik kepada kita. Anak yang nggak bisa jalan aja nggak bisa kayak. Menebus kita hidup. 180 km Jakarta Bandung. Tadi Bandung 4 km, 80 kali memanjang dari kolam renang. Dan lari 42 km. Dari Cimahi sampai Padalenyi kali 40 km. Dan dia bawa tambahan tambahan. Dan dia hanya duduk bersuka-cita karena ayahnya. Pada yang nggak bersuka-cita, harusnya kita bersuka-cita, berterima kasih. Jadi hanya kita bisa katakan, thank you Lord, karena begitu kasih. Itulah yang buat air mata kita mengalir dan berkata, hanya Tuhan segalanya. Hanya tersenyum. Haleluya. Kalian lagi bicara. Kadang kita mungkin dikatakan ada di dalam titik terendah. Semua itu adalah landasan promosi terbesar Tuhan. Jadi berhentilah memandang keadaanmu dan stop mengizinkan hal itu membuat Anda putus asa. Anda tidak bisa gagal. You cannot fail. Kenapa? Karena Tuhan. Apa yang kita mau sombongin? Ya, atau apa yang kita mau masuk di dalam posisi kita seperti tadi Ibu Evelyn bilang. Saya mau orang jelek, saya mau orang begini, saya orang buruk. Sehingga itu tercermin dari kehidupan kita yang sombong, sombong yang negatif. Apa? Lebih baik ngomong kayak si Hoyt tadi, anak Hoyt. Pak, ya Tuhan Pak, minta, maka akan diberikan. I can do all things to Christ who strengthen me. Dia megang semua jagat raya ini. Cuma kalau mau hidup lagi di bawah penghukuman, kesombongan, keangkuhan, ya nggak laku sama sekali. Ya, manusia ya udahlah. Anda dapat mengharapkan melihat sukses yang jauh di atas situasi Anda sekarang karena kemurahan yang kita tidak layak. Karena His unmerited favor. Sama-sama katakan unmerited favor. Kemurahan yang saya tidak layak terima, katakan. Tapi saya terima. Amin. Ya, kita terima. Yang ini real loh. Ya. Masa kita membalik lagi ke agama yang menghukum kita? Atau kita berdiri, Tuhan, Engkau yang menggendong saya, Engkau yang memikul saya, Engkau yang menyinari saya dengan wajah.
Saya percaya Tuhan, kalau Kau memberkati, gak ada kutuk lagi dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan, yang melindungi saya. Kita akan lihat apa yang Rasul Paulus tulis. Supaya make sure gini ya, apa sih unmerited favor? Mungkin kita ulang lagi ya. Beberapa orang mungkin baru juga di tempat ini. Tapi kita lihat lagi apa yang firman Tuhan tulis. Jalan. Ada mesinnya putus ya, coba. Ya, udah. Roma 5 ayat 1 bilang sebab itu. Nanti kita lihat sebab apa. Apa penyebabnya? Kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, sebab apa? Firman Tuhan gini, Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kamu. Itu telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Itu sebabnya. Kalau saudara baca, saya mau lihat Pak, buka aja ayat saudara, ya. Roma 4 ayat 25 ayat terakhir. Yesus itu yang diserahkan karena pelanggaranmu. Jadi pasti ada pelanggaran, memang pasti kita melanggar. Tapi telah dibangkitkan. Yesus bangkit nggak? Bangkit nggak? Karena pembenaran saudara dan saya. Itu bahasanya Alkitab tuh tegas, mutlak. Jadi kalau saudara masih bilang ini, saya mah orang dosa atau minder negatif atau sombong positif, apapun lah. Itu hanya mengakui bahwa Yesus bangkit sama aja. Orang-orang yang masih berasa gini, belum tentu masuk surga, itu sama aja bilang Yesus nggak bangkit. Karena itu dikatakan sebab Yesus bangkit, dan dia bangkit karena apa? Karena pelanggaran kita, karena kita itu dimerdekakan dari apa? Dari pelanggaran kita. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkit karena pembenaran kita. Sama-sama katakan pembenaran. Justification nih, justification. Kita di-justify oleh faith. Kita di-justify, dibenarkan karena iman. Supaya apa? Ya. Dibenarkan dari apa? Dari dosa yang masa lalu. Jadi ini masa lalu. Ya, kita hidup dalam peace, dalam damai, dalam shalom. Dengan apa? Dengan Allah. Dan saya selalu bilang gini. Kita mungkin yang udah pernah dengar, nggak apa-apa lah ya. Kalau kita utang di bank 1 miliar dan nggak bisa bayar, dan bank udah mulai cari kita dengan debt collector, kira-kira takut nggak hidup orang? Nggak bisa bayar loh. Takut nggak? Orang ketok pintu gitu duduk-dudukan gitu kan? Nggak usah, udah nggak bayar 2-3 bulan gitu. Takut nggak? Ya, tapi kalau saya gitu terus Coach Iko teman saya mengasihi saya bilang gini, Pak Melki kesian tuh. Ya udahlah, saya bayarin 10 miliar atau 1 triliun kasih bank. Orang bilang, Pak kasih banyak-banyak amat gitu, nggak apa-apa. Ya buat donasi, gua kamu buat ini. Hanya dia mau nunjukin kasihnya aja sama saya. Ya. Kalau terus dia bilang sama supirnya, kasih tahu Pak Melki tuh udah dibayarin utang 1 miliar. Ya kasih tahu. Terus supirnya bilang gini, lupa Pak. Aduh, tadi dipesenin sama Tuhan ke Bapak apa ya? Kayaknya apa tahu utang-utang, Bapak tuh punya utang atau gimana ya ke bank ya? Ya, tapi nggak jelas juga lah. Mungkin sebagian, mungkin gini, mungkin nanti Bapak tetap nyicil lah dikit-dikit atau gimana. Kira-kira kalau beritanya kayak gitu, saya tetap takut nggak? Takut. Ya. Tapi kalau dulu pulang, bilang sama istrinya bilang gini, telepon Pak Melki, kasih tahu itu udah dibayar 1 triliun. Ya dia mau telepon saya jam 12 malam, jam 1 pagi. Ya, saya ditelepon gitu angkat. Senang hati saya. Senang. Pagi-pagi saya kedatang ke bank, Bang lu kaya lu gara-gara gua. Minimal traktir gua. Bener nggak? Kenapa? Karena udah dilunasin, bener nggak? Kita nih hidup kita lebih dari itu, disebut punya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sama-sama katakan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini taruh.
Yang masa lalu kita diberesin. Ya, kita berdiri hari ini nih, hari ini. Now, yang belakang semua diberesin terus sama Tuhan. Dia udah bayar overpayment namanya, bayar lebih. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu tadi kita lihat filmnya yang tadi ya. Dia benar juga, dia nggak bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah Akbar, bisa begitu. Pegang batu, nyambit orang, Allah Akbar. Hidup damai sejahtera kan dengan Allah. Kalau diterusin tuh anaknya dipanggil ibunya. Kita diberi itu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita, dan oleh Dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman, sama oleh iman kepada kasih karunia. Ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Sekarang kita berdiri apa? Di bawah kasih karunia. Ya, dan masa depan kita bermegah, ya, dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Nih, lihat aja nih ayatnya ya. Jadi masa lalu kita ada peace dengan Allah. Sekarang kita dapat favor. Nih, kasih karunia kita berdiri. Masa depan kita dapat glory, pemuliaan Allah. Ya, bahasa Inggrisnya bilangnya therefore having been therefore. Sebab itu, sebab apa? Sebab Yesus telah mati karena pelanggaran kita dan telah dibangkitkan karena pembenaran kita. Having been justified by faith to have peace with God. Ya, di-justified by faith. Kalau mau iman apa sekarang? Mau percayanya gimana? Mau percaya masih dihukum? Rugi-rugi amat. Atau mau percaya bahwa kita ini dibenarkan? Tadi kita udah tahu sebab itunya kenapa? Yesus mati karena pelanggaran kita. Yesus dirajam, Yesus disalib, dicambuk, dipukul, semua karena pelanggaran kita. Betul nggak? Kita lihat agama itu nggak melanggar juga kalau udah dituduh kena. Apalagi Yohanes 8 yang kita baca minggu lalu. Udah lagi kedapatan berzina, udah nggak bisa lolos itu perempuan. Sudah lihat ya, agama itu hanya menghukum the best from us. Tetapi kasih karunia, dia dihukum ganti kita. Nggak kepalang tanggung. Ya, kita hanya apa? By faith, sama-sama by faith gitu. Saya ngerti by faith? Ada karena iman. Apa yang saudara percaya hari ini, detik ini, saat ini, itu yang menentukan hidup kita. Itu yang menentukan mati atau hidup. Karena apa? Karena kita dapat have peace with God. Ya, lewat apa? Tentu lewat Yesus Kristus, the Lord Jesus Christ. Ya, lewat Yesus Christ juga, whom also we have access by faith lagi, ya, into this grace in which we stand. Saudara hari ini berdiri, hari ini duduk di tempat ini, saudara berdiri, duduk di menerima akses kasih karunia. Amin. Hebatnya nih, saudara jalan berdiri, kan ini masa lalu. 1 detik kemudian saya di sini, saya berdiri di sini, tetap grace. Saya ke sini, 1 detik dari sini ke sini, grace. Ya, nanti kita lihat bagaimana grace itu tuh berlimpah-limpah, luar biasa ya. Dan rejoice. Masa depan gimana? Ini gimana nih GCB? Kok segini-segini aja, masa depan gimana? Tuhan bilang masa depan in hope, di dalam pengharapan akan kemuliaan. Ya, amin sudah. Kasih tahu kiri kanan, kamu masa depannya mah penuh kemuliaan gitu. Hah? Urutannya kan jelas kan? Urutannya jelas kan? Sebab itu ceritanya ada dasarnya. Ada yang bayar. Ada yang sudah bangkit duduk di surga bersama Bapa selama-lamanya. Kita di dalam Yesus, in Christ. Ya. Nih, saya ringkas saja ya. Jadi ada peace masa lalu, grace hari ini, glory masa depan. Ya. Dan masa depan ya terus. Ya, jadi masa lalu justified, dibenarkan oleh iman, itu damai.
damai dengan Tuhan. Ya saudara, nggak perlu takut lagi seperti tadi. Ya, setelah saya udah dibayarin 1 triliun sama Coach Cio, wah saya petantang di tiap hari ke bank itu. Traktir lu, kaya banget lu gara-gara gue. Traktir lu gitu ya. Saudara, kita datang kepada Bapa dengan rasa damai sejahtera. Kenapa? Udah bayar Yesus untuk payment. Ya, sekarang kita berdiri itu sekarang. Ya, kita terima unmerited favor, kemurahan yang tidak layak kita terima. Setiap waktu ya sekarang. Kita berdiri sekarang. Kita khawatir masa depan, Tuhan bilang masa depan penuh kemuliaan. Tuh ayat itu, Roma 5 ayat 1-2. Betapa luar biasa. Ya. Karena itu kalau di GCB kita nyanyi lagu ini. Ayo nyanyi dulu. Ayo semua nyanyi. Ku berdiri di bawah surga yang terbuka, basah kuyup oleh curahan kasih karunia, unmerited favor, tanpa akhir. Saya dilingkupi oleh kasih dan belas kasihan yang lembut. Cuma-cuma kau berikan, cuma-cuma ku terima. Gratis. Sekarang ku punya semua alasan untuk bersuka cita, kemurahan yang tidak layak dalam hidupku. Bukan karena apa yang ku kerjakan, tetapi apa yang engkau kerjakan untuk saya. Dan karena salib begitu jelas tergambar, begitu jelas gak buram, saya selamat, kekal, dan merdeka. Saya bersuka cita atas semua yang engkau telah kerjakan. Tidak lagi bergumul, karena aku sudah diampuni. Dibuat selamanya benar dan penuh whole. Saya aman dalam pengharapan yang tidak terombang-ambing, dan masa depan saya terang, sebab firman-Mu adalah pelita. Amin. Ya. Jadi lagu ini dari tadi ayat itu dan ayat ini juga. Ya. Yesus janji kita dengan kasih karunia berlimpah-limpah, shower of grace. Supaya pada masa, ya kita baca sama-sama yuk, 3-4. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, bahasa Inggrisnya bilang now, sekarang.
God has us where He want us. Dia mempunyai apa yang kita mau. Dia mau. With all the time in this world. Setiap waktu, sepanjang waktu. Di mana? Di dalam dunia ini. Ya. And the next. Dan selanjutnya. To shower grace. And kindness, kebaikan. Grace and kindness. Mana ada Tuhan kasih yang buruk? Mana ada Tuhan bilang ini? Oh, tadi kita lihat filmnya ya. Papanya udah sambit, papanya ragu, gak kena 3 kali. Tuh, udah tandanya dia benar. Memang papanya tahu dia benar. Mamanya apalagi dia tahu. Suaminya dia gak bisa. Sakit. Ya, gak ada kebaikan, gak ada. Kalau dibilang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau manusia berdosa, kena kita. Gak ada yang benar. Di dunia, gak usah tunggu di surga. Tapi Tuhan memberikan kebaikannya di atas kita, di dalam Yesus. Amin. Udah amin. Hah? Ada orang bilang gini, Pak Melki kalau khotbah itu terlalu diawang-awang gitu. Terlalu wah. Ya mau gimana, kita ngomong kebenaran, kan benar gak? Benar gak? Kita kan ngomong kebenaran, benar gak? Amin. Saudara mau kebenaran apa mau setengah benar? Atau mau seperempat benar? Atau mau gini, ya udah yang masuk akal aja deh Pak. Sama-sama aja deh sama orang dunia kena keburukan, kita juga kena keburukan. Saudara, kenapa kita berani ngomong di sini? Saudara hanya dapat baik dan baik. Ayo. Karena firman Tuhan. Kalau dibilang ini kebaikan Tuhan, Yesus. Kira-kira kalau kebaikan Tuhan tuh ngasih kita celaka nggak? Penyakit? Miskin? Tidak. Kalau saudara bilang tidak, ya harus tegas gitu. Tidak. Saya bodoh amat mau ngomong sama siapa juga. Bukan karena saya kok, karena Yesus yang ngomong. Dan Tuhan yang mau. He won. Bayangin dia mau, kita nggak mau, salah siapa? Ya, saudara nggak salah. Ya mau lah, ambillah. Tuhan sampai begitu tuh, kelembutan Tuhan. Ya, ada orang yang bilang, ya penyakit juga dari Tuhan. Tuhan nggak bilang, wah enggak. Ya udahlah, ambil. Shower of grace. Nih kayak gini nih. Ini bajur. Gak usah dibatin deh. Dimanapun Anda berdiri, dimanapun saya berdiri, unmerited favor. Amin. Harusnya saudara bilang saya benar. Now I've got every reason to rejoice. Ini ketawa-ketawa semua. Your unmerited favor on my life. Kapan? Setiap waktu. Nothing to do with what I do, but it's all about what you've done for me. Tidak ada yang kita buat selain kita menikmati semua. Saudara, apa saudara gentar kalau cuma orang bilang? Kalau orang bilang gini, wah di awang-awang tuh, saudara udah gentar gitu? No way. Rugi-rugi amat. Apalagi iblis yang bohongin. Wah, Tuhan gak sebaik itu. Gentar gitu? No way, bodoh sekali kalau gentar. Nggak mau gentar. Karena kita udah lihat Yesus babak belur tuh, makanya tadi saya kasih lihat tuh gambar. Ya, orang dirajam tuh benar-benar hancur. Bayangin disambitin ratusan orang pakai batu gitu. Dan Yesus hancur remuk karena kita. Kurang apa coba? Makanya waktu dia bilang ini yang lalu kamu dapat justify, yang masa lalu kamu dibenarkan. Sehingga kamu boleh peace with God. Sekarang kamu berdiri di bawah surga terbuka. Kamu berdiri, kamu dimanapun kamu berada, kamu berdiri di bawah surga terbuka. Kamu berdiri di bawah surga terbuka. Yang dicurahkan kasih karunia-Nya. Buset, luar biasa kan, benar gak?
udah ditambah-tambahin, gak dikurang-kurangin, ya kan? Buat apa mana bisa lagi ditambahin dengan semua kebaikan Tuhan. Dan kebaikannya dikatakan, sama-sama katakan kebaikannya. Jadi supaya saudara dan saya tahu bahwa kasih karunia dicurahkan itu gak ada buruknya. Jadi waktu orang bilang gini, apa tuh kasih karunia saya? License to sin. Berarti kasih karunia ada buruknya dong. Saudara percaya? No way. Apa itu kasih karunia? Cheap grace. Terus saudara gentar gitu? Nggak gentar. Orang firmannya, lu hapus dulu tuh firmannya kalau berani lawan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Ya, ini bukannya kita percaya sesuatu yang ada dasar. Tuhan bilang, dia nggak akan dibangkitkan kalau kita nggak dibenarkan nih. Kurang apa lagi coba jaminannya? Dia tidak dibangkitkan kalau nggak ada pembenaran kita, nggak dibangkitkan. Secuil dosa kita masih nanggung, nggak bangkit. Tapi faktanya apa? Dia bangkit, amin. Halo, amin. Faktanya apa Yesus? Bangkit kan? Duduk sebelah kanan Allah nggak? Duduk bersama kita nggak? Bersama kita selama. Karena itu jaminan yang kuat. Kalau kau bilang Tuhan hidup hanya di bawah kasih karuniamu, di bawah shower of grace. Amin. Saudara setiap waktu di tempat dagang, dimanapun saudara berada, pergi keluar masuk, kasih karunia Tuhan dicurahkan sampai basah kuyup tadi lagunya tuh bilang. I am standing under the open heaven, dressed by endless. Dress itu dicurahkan sampai basah kuyup dengan endless shower of grace. Hidup dan mati dikuasai sama percaya, sama kuasa di mulut, lidah kita. Karena itu kita bersyukur, kita dengar yang benar, dengar yang baik. Termasuk saya nih dengerin juga. Bahwa Tuhan itu memberikan kita sekarang shower of grace, sehingga kita tahu masa depan kita. Dia bilang the hope of glory. Ya tapi kalau orang lain ngajarin begini, ya justification Pak Melki di sini. Ini saya baca nih, ya kan. Terus kalau ya ini cuma-cuma, tapi kalau sanctification, pengudusan itu lo harus bayar harganya. Kalau jatuh gimana di situ? Ya masuk neraka. Udah sampai sini lulus nih, tengah mati. Masih ada satu lagi. Itu masa depan, glorification katanya. Kemuliaan. Sama kan? Tapi kalau itu harus apa? Harus kamu yang kerjain. Kalau gagal gimana? Kalau gagal, ya masuk neraka. Kira-kira dikadalin nggak sama iblis kayak gitu? Nah, ayo kita jujur loh. Ayo kita dikadalin nggak? Dikadalin. Ayatnya kita baca sama-sama kok. Ada nggak bagian kita selain percaya? Dia bilang by faith gitu kan? Betul nggak? Tadi kita baca kan berulang-ulang kan? Hanya Tuhan bilang by faith. Betul nggak? Faith apa faith? Percaya kan? Iman kan? Percaya kan? Iman tapi iman adalah dasar yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang kita lihat. Berarti apa? Tuhan saya di pihakmu Tuhan, saya percaya. Saya kayak Rahab aja. Saya dari pihak Tuhan deh, mati loh. Mungkin keluarganya juga nasihatin. Orang Israel tuh dikit loh dibanding kita loh. Kita punya benteng gede loh. Lu berharap sama itu, tapi Allahnya gede, Allahnya baik. Dia bukain laut merah, dia kasih mana. Gila lu percaya kayak gitu. Lu gila lu percaya kayak gitu. Mungkin lo ya. Orang tuanya masih nasihatin gitu. Ya, karena kan nggak mudah kan? Benar nggak? Loh, kita nih udah pasang topekong nih atau ini Allah kita nih di rumah ini. Mungkin dia punya juga dewanya dia. Udah apa ya kayak gitu jangan dipercaya. Kita percaya sama Allah yang hidup aja. Kita percaya sama Allah yang Israel aja. Cuma berpihak loh. Saudara mau berpihak mana? Ya, mau berdiri di mana? Ada orang bilang gini sama saya. Pak baca kitab Ibrani. Orang Israel juga bilang, saya juga pihak Yahweh. Cuma makanya Rasul Paulus tulis di kitab Ibrani itu sampai ada Ibrani 6, Ibrani 10 yang disebut kontroversial ya. Kenapa? Kalau lu nggak percaya
lu bakalan nggak ada murtad atau nggak ada keselamatan lain ya kalau sudah baca tuh ya. Dia ngomong sama Yahudi itu. Sampai mereka udah di tengah-tengah punya Allah, Allahnya juga jadi manusia di tengah-tengah mereka. Karena itu mereka dihadapkan gini, kamu mau percaya korban dan iman Yesus atau korban dan imam yang masih lalu? Itu masalahnya. Kemarin masih ada yang nanya sama saya. Saudara dan saya Gentiles, orang asing bukan Jews. Saudara dan saya punya seperti Rahab, seperti Ruth. Punya akses, punya jalan masuk, ya masuk. Maksudnya gimana? By faith. Susah nggak? Ayo. Susah kalau kita ngikutin daging. Ditarik-tarik lagi sama, oh jangan percaya gitu lo, sesat lo. Susahnya cuma kayak gitu Pak. Cuma dikatain, nggak bener. Kalau kita sodorin Alkitabnya, tolong ya. Dulu saya pernah kayak gitu. Tolong ya Pak. Bagian teologi ya, iya ini Pak, tolong ini Alkitabnya, tunjukin deh. Kalau kasih karunia itu salah, tunjukin. Kalau yang saya percaya bahwa Yesus dan karyanya itu yang sempurna itu salah, tunjukin. Benar, ini benar. Nggak bisa, ya kan? Dia yang buka apa? Tata gereja gitu. Saya buka lagi Ibrani 10 ayat 10. Oleh karena inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan darah Yesus, oleh persembahyan tubuh Yesus. Berapa lama selama-lamanya Pak? Ya selama-lamanya. Artinya apa? Artinya saudara udah dengar sesuatu yang benar, yang sebenarnya para ahli Taurat, orang Farisi juga nggak bisa bantah. Ada yang bisa bantah Yesus? Yesus bilang gini, yang nggak punya dosa, pamit duluan. Ada yang bisa bantah nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bisa bantah, saudara ya. Jadi, apa yang kepercayaan yang kita percaya, itu punya dasar kebenaran firman Tuhan yang pokok. Ya. Saudara nggak ada alasan untuk ragu. Ya, kasih karunia yang itu hanya bisa, nah kali ini hikmat Tuhan berlipat ganda, ya, dan ya kan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Tadi kan shower oleh pengenalan akan Allah, ya, dan akan Yesus Tuhan kita. Sama-sama katakan pengenalan. Ya. Kalau saudara nggak kenal, saudara nggak mau dengerin, saudara bilang gini, gue udah tahu lah semua, nggak mau denger lagi. Ya. Kita ditipuin sama musuh. Ya. Baru kita dengar gini, British exit. Baru kita dengar, wah, Inggris keluar dari Uni Eropa, udah gemeter semua. Ya, kita tahu nggak vaksin, urusan nikah. Ya kan ada yang iniin loh, ada yang palsuin, udah bertahun-tahun loh di Indonesia loh. Waduh, yang punya bayi gemeter semua. Ya, yang lain-lain dan yang lain-lain. Ya, saudara saya di Belanda, waduh doain dong jangan sampai Nederland nggak keluar. Gitu. Ya makanya gini lah. Saudara nggak ada yang pasti di dunia ini, ya. Saudara punya yang pasti Yesus. Mau ditukar sama kayak gitu? Nggak mau. Benar nggak? Iya nggak? Ya tapi Pak, saya punya banyak nih saham, ya mau keluar aja ya, pokoknya terserah aja lah. Tapi saudara dasarnya apa? Dasarnya bukan karena takut ya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan segala macamnya. Grace and peace, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera, peace yang tadi kita bilang. Kamu punya peace dengan Allah, itu multiply, itu berlipat terus. Saudara kita dengar grace aja gini-gini, aduh lega ya hidup kita udah lega ya. Saudara itu masih bisa tambah-tambah terus. Kenapa kayak dihujanin tadi? Ya, shower of grace. Lewat apa? Through the knowledge of God.
Coba sama katakan, lewat pengetahuan akan Tuhan. Ya, minimal gini. Saudara hari ini tambah pengetahuan nggak kira-kira? Hah? Tambah nggak? Tambah. Ya, minimal. Tapi udah pernah ingat, tapi dilupa lagi, tapi ingat lagi sekarang. Ya kan? Saya aja tambah. Ya kan? Saya khotbah lagi, saya pelajari, saya tambah lagi, saya tambah. Ya. Jadi kemarin saya ketemu ada pendeta dari Singapura, bukan orang yang di sisi. Wah, Pak Melki katanya. Ya, you sekarang mengembalakan gini. Lo harus kerjakan ya, kerja keras ya, nggak mau Pak. Ya Pak, by grace saya bilang gitu ya. Nah, knowledge, ya kan harus bertobat. Kalau nggak bertobat nggak lihat kemuliaan. Kita bertobat nggak? Kita bertobat dengan pengertian yang benar. Kita metanoia. Amin. Berubah cara berpikir kita. Oh, kata Tuhan mah juga jangan khawatir atuh. Ucap syukur aja, jangan khawatir. Tapi percaya, saya dibawa kasih karunia. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Ya kan? Saudara mau bilang gini, wah ini hebat gua nih karena gua tahu gitu. Enggak. Tuhan sudah masukkan, udah injek dalam hidup kita nih. Sudah taruh dalam kehidupan kita masing-masing tentang Yesus. Ya, kalau Pastor Ben bilang gini, saya mah hanya delivery boy. Saya hanya mengingatkan lagi aja. Apa yang Tuhan sudah taruh sendiri. Makanya sekarang apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita masing-masing ini, kita mau di pihak mana? Saudara mau balik lagi di pihak Soraya tadi, yang jam Soraya. Mau, itu ekstrim aja kan ada filmnya tuh. Ya mungkin nggak masuk Indonesia filmnya mungkin ya. Nggak mau kan? Bisa tegas nggak kita katakan kita nggak mau lagi? Mau di bawah hukum? Hah? Itu maaf ya, itu kan hukum Islam kan? Apa bedanya kalau saya buka yang pernah saya buka di Perjanjian Lama? Dirajam nggak kira-kira kita? Dirajam, ambil ranting satu aja pas hari Sabat dirajam. Kita baca, kita udah pernah baca kok ayatnya. Mau kembali ke situ? Ya enggak Pak, cuman kan. Tuhan bilang sampai tegas gitu. Kalau kamu mau hidup di bawah kasih hukum Taurat, ya lakukan perfectly. Karena kesalahan satu, salah semua. Kalau kamu mau sunat, lakukan semua. Tuhan sampai kasih begitu loh. Cuman kan kita lama-lama kita artinya gini ya. Setelah kita terus dengar, kita bilang, oh, cuma berdiri keberpihakan doang. Saya percaya, saya berdiri. Ya, dan kita terus ya mendengar. Kita terus mau kenal lagi. Tuhan apa lagi? Ya. Speednya terserah saudara. Ya, tapi kalau sudah mulai gini, stop lah, gua udah tahu semua. Mulai masuk tuh, baru kena isu ini, udah takut semua. Ya. Ya belum lagi udahlah, yang negatif banyak lah ya. Jadi hak kita di atas unmerited favor, Tuhan sampai berikan hak. Ya itu karena ayat ini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ya, kita punya hak atas unmerited favor. Karena apa? Karena Dia, Yesus, Tuhan membuat Yesus yang tidak kenal dosa, ya, tidak mengenal dosa, menjadi dosa untuk kita. Sudah lihat gak? Ngasih gini. Ya, kenapa kita mempunyai hak yang Tuhan berikan atas kemurahan yang kita tidak layak? Karena Tuhan, bahasa saya tanda petik ya, telah kepalang memberikan Yesus yang gak kenal dosa, yang gak buat dosa, kata Petrus, yang dosa tidak dalam dirinya, kata rasul yang lain, menjadi dosa. Berarti kalau saudara bilang kayak tadi gitu, kayak saya datang ke bank yang sudah dibayarin Kocingu 1 triliun, kira-kira saya perlu takut lagi nggak? Enggak kan? Enggak
kan? Mau debt collector segede apa, kita nggak takut. Ini loh, lu tanya tuh sama bos lu, udah dibayar belum? Bos lu kaya tuh gara-gara gua. Ya, kita nggak datang begitu kepada Tuhan, tetapi kita tahu Tuhan memberikan kita damai sejahtera yang seperti itu. Ya, artinya gini, kedamaian, damai sejahtera yang melampaui segala hal tuh itu. Dia bayar pakai nyawa Yesus untuk kita mempunyai hak atas unmerited favor. Amin. Ya. Itu tinggal nyerah aja. Ya, saat Anda sampai pada tempat di mana tidak satu pun dapat menolong Anda, di tempat itulah Anda dapat peroleh kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya bukan harus nunggu sampai jeblak sampai bawah, ya. Saudara tuh nyadari aja, Tuhan, saya ini memang perlu Engkau 100%. Nggak perlu ikut-ikutin orang yang sombong, nggak perlu. Ya, karena nggak ada gunanya. Ya, kalau kita mendengar kasih karunia cuma sebagai pengetahuan aja banyak. Nggak pernah ditelan, nggak pernah dimakan, nggak pernah dihidupi. Dihidupi gimana Pak? Kerja lagi? Bukan. Ya, dihidupi. Misalnya waktu saudara, wah takut ya. Waduh, udah gak ada harapannya. Enggak. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Amin. Ya. Waktu kita lu gak ada apa-apanya, wah kita mah begini, kita nothing kayak gini. Ya betul. Tetapi Yesus segalanya buat saya. Beli dong. Ya kan? Kepraktek kan? Tuhan saya nggak bisa, tapi Engkau bisa. Tuhan saya nggak mampu, tapi Engkau mampu. Betul nggak? Iya nggak? Waktu kita bilang Engkau mampu, sekarang makin lama kita ngerti. Wih, luar biasa. Dicurahkan semua yang dari Tuhan. Iya kan? Tapi nggak mempertahankan diri dong. Ya, emang gue gini, lo mau apa? Lo mungkin begini, lo mau apa? Orang lain mesti terus. Ya. Mau gimana? Butuh penghormatan manusia? Nggak ada gunanya. Tuhan udah berikan yang terbaik kok. The best from heaven. Amin. Haleluya. Sudah diberkati Tuhan, amin. Ya, kasih tahu kiri kanan. Saya terima kemurahan yang saya tidak layak terima. Amin. Ya, saudara ngerti ya? Tadi kan saudara punya hak, bukan layak nih. Punya hak akhirnya. Yang bayar siapa? Yesus juga. Amin. Ya. Bayangin, cuman kita nih lagi belajar gini. Luar biasanya hak kita. Yang bayarin Yesus, tapi yang jadinya hak kita. Luar biasa. Karena Yesus gak butuh. Ya, Yesus gini. Kan saya sering bilang, nanti kita juga dengar kali khotbahnya, next time-nya lagi. Ya. Dia layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan. Emangnya Tuhan mesti selamatin lu dulu untuk terima itu? Nggak perlu, saudara. Dia sudah punya semua, tetapi dia berikan itu buat kita. Amin. Haleluya. Ya pelan-pelan cernanya. Cuman setiap kali kita dengar lagi, kita ulangi lagi, kita dengar lagi. Kita semakin sebenarnya bukan gini ya, bukan nambah knowledge, bukan ya saudara ya. Mungkin nggak nambah knowledge mungkin, tapi saudara tahu apa? Saudara itu kasih karunia unmerited itu mengalir di dalam tubuh kita, mengalir di dalam tubuh kita, mengalir di dalam seluruh keberadaan kita. Ya. Kalau belum efektif anak-anak, ya apa-apa di dalam aja. Kita nggak pegang, Yesus nggak terganggu. Saudara kata Mika ya, karena ternyata gedung ini tidak dibersihkan ya waktu kita ibadah lagi minggu depan. Jadi setelah bungkusnya masukin lagi aja ya bekasnya ya, atau nanti Lili kumpulin. Gak apa-apa lah kita ikut bersih-bersih. Yuk kita bagi berdiri. Kita merenungkan bahwa ternyata kita tuh sudah dibenarkan, sudah dijustify. Saudara,
di justified itu dibenarkan. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Udah gitu aja gampangnya. Dan kita dibenarkan punya peace, punya damai dengan Tuhan. Oke? Ya, itu nggak mungkin punya damai dengan Tuhan kecuali lewat Yesus. Ya. Dan Tuhan nggak bilang nggak sampai situ lah udah damai terus udah gitu kita suruh kerja sendiri nggak. Dia bilang gini, sekarang kamu hidup berdiri sekarang now kamu berdiri, kamu diberi di bawah surga terbuka, kamu berdiri di bawah shower of grace. Ya. Tadi kita dengar kutipan-kutipan, apapun sekeliling kita, mungkin kita lihat kutipan buruk, mungkin bahkan ke diri kita lagi lihat bayangan yang buruk gitu. Tetapi waktu kita lihat Tuhan, ya minggu lalu saya sama beberapa teman ikut PA sama Coach Iwo juga, kita lihat orang Israel nggak lihat kelukanya yang dipagut ular, benar ya Coach Iwo ya? Tapi lihat apa? Lihat ular tembaga. Saudara, begitu simpel ya. Hari ini sudah lihat nih, seperti lihat ular tembaga. Wih, Tuhan digantung semua di babak belur. Waduh, gua semua tuh Tuhan yang tahu semua. Seru semua nggak? Jauh. Yang gambarannya aja menyembuhkan. Iya kan? Dan masa depan kita apa? Wah, dari dulu mah kita nggak mungkin orang sukses, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Tuhan ya, itu kata lu, kata Tuhan apa? Kita akan melihat kemuliaan. Ya, terus naik. Karena itu kita ingat hari ini roti yang kita pegang adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kata Tuhan. Bukan kata saya, firman Tuhan bilang kita mengingat kematiannya. Tadi kita lihat kematiannya supaya kita hidup, supaya kita memperoleh unmerited favor. Kita diberikan kepada yang dunia cari, rahasia, roti hidup. Orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka hidup, mereka sehat, kakinya nggak bengkak. Karena Tuhan bilang ini di Mazmur, mereka makan roti malaikat. Mereka makan roti champion, pemenang. Musuh mau datang dari manapun, mereka selalu menang. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Mereka makan, kita makan roh yang menghidupkan, Zoe life. Roh yang memberikan hidupkan, membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Saudara bayangkan penginjil yang ke Afrika itu dikasih virus di badannya. Yang mati virusnya, saudara. Yang mati kumannya. Karena kita diberikan itu. Semakin lama waktu kita makan, semakin banyak pewahyuan, semakin banyak yang kita punya, kita telan. Tuhan amin, Tuhan amin, Tuhan. Ya, Tuhan berikan tubuhnya supaya saudara saya sehat, kuat, segar, muda, good looking. Amin. Amin. Kita makan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Sekarang ini. Forever young, forever healthy, forever strength, good looking. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah makan, dia berikan kepada kita cawan, tubuh, darah. Cawan perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Untuk pengampunan segala dosa, kita punya justified, kita punya shalom, punya peace dan Tuhan. Sehingga kita dapat berkata kita adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Berjalan supaya orang benar, diberkati supaya orang hidup supaya orang benar. Sehingga kita juga tahu bahwa Tuhan sudah beli buat kita kepemilikan kita, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita percaya bahwa dia sudah beli semua paket atas nama kita. Kesehatan, kekayaan, kemakmuran, kehidupan, masa depan yang penuh kemuliaan. Hanya dengan darahnya. Darah yang mahal. Dia sudah bayar overpayment. Kita nggak takut lagi. Kita minum di dalam nama Tuhan. Sama-sama saya katakan terima kasih Tuhan Yesus. Segala dosa saya sudah diampuni. Yang masa lalu, yang
sekarang, yang masa depan, selama-lamanya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam hidup. Saya sudah dibenarkan di dalam Yesus. Saya punya hak atas kasih karunia yang saya tidak layak, tapi saya terima cuma-cuma di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan, untuk semua berkat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kita berdoa untuk bangsa kita. Bapak berkati bangsa ini, berkati negeri ini, berkati kota ini, berkati Jawa Barat, Indonesia, semua Tuhan, para pemimpin. Kami berdoa untuk favor Tuhan bagi bangsa ini. Kami berdoa ya Bapak, kami minta kasih karunia Tuhan dicurahkan. Karena ada anak-anakmu yang kau kasih di pusat, di tempat ini, dimanapun anak-anakmu berada. Karena Engkau Tuhan memberikan kami sejahtera di sekeliling kami. Karena kami boleh hidup, Tuhan beribadah dengan kehormatan dan kesejahteraan seperti yang Kamu katakan. Terima kasih ya Bapak, berkati juga pemilik gedung ini, berkati juga semua staf karyawannya. Bapak terima kasih. Bapak kami berdoa, berbahasa roh karena berdoa untuk kehidupan kita masing-masing. Kita berdoa biar Tuhan sendiri yang memberkati, melindungi, memelihara. Kirala barala barana. Percaya kirala basyira dada. Orala barala barada dada. Kirala barada dada. Terima kasih ya Bapak, Roh Kudus, kami nggak tahu harus berdoa, tapi Engkau membimbing kami untuk berdoa. Karena Engkau yang paling tahu, Engkau advokat Tuhan, Engkau yang paling kenal Bapak. Dan Engkau yang paling tahu Tuhan apa karya Yesus yang sempurna bagi kami. Karena itu Tuhan kami berdoa. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu, mau berkati. Mari angkat kedua tangan kita, hati kita melekat dengan hati Bapak kita, sumber segala berkat. Haleluya. Bapak terima kasih Kau memberkati anak-anak-Mu. Dan kalau Kau memberkati tidak ada kutuk, tidak ada sedikit pun kutuk. Kau melindungi anak-anak-Mu Tuhan. Kau melindungi kami, ditebus dari segala kerusakan, kecelakaan, malapetaka, semua hal-hal yang buruk tidak ada lagi karena Tuhan pelindungan kami. Di bawah kepak-Mu kami berlindung. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Hidup kami terang, tidak ada kegelapan, tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan yang gelap, tapi semuanya terang karena wajah-Mu menerangi setiap jalan kami, berikan kami favor, kemurahan yang tidak layak kami terima. Right time, right place, right person, dan semua begitu luar biasa. Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan tidak mengalihkan sedetik pun, sesaat pun. Kau terus melihat anak-anak-Mu yang Kau kasih, Kau terus menyertai, tidak pernah meninggalkan kami. Never leave us, never forsake us. Kau Immanuel, memberikan kami shalom, peace, damai sejahtera, peace, sejahtera dengan Allah, dengan semua orang, tapi dengan berkat Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak Tuhan memberkati kami di kota, di ladang, keluar, masuk, adonannya, bakulnya, bisnisnya, usahanya. Kau berkati kandungannya, keturunannya, anak-anaknya, mantu, cucu, semuanya turunannya berketurunan. Terus naik bukan turun, memberi pinjaman bukan meminta pinjaman. Tuhan membawa terus naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang terima dan bersyukur kepada Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati, beri salam satu sama lain. Terima kasih. Oh iya, masukin. Ini tinggi sekali nih kayak bintang. Kayak bintang basket. Oh iya. Iya. Meka.